Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Malam. Good Okay, good evening. evening guys. How are you? Good evening. I'm fine. It's good ya. Okay, are you ready for continuing our lesson? Sudah siap ya untuk hari ini teman-teman kita Yeah. melanjutkan materi kita ya? Yes, I'm Siap. ready. Today is the third meeting for us everyone. Ini adalah pertemuan. Ya, ini pertemuan ketiga kita ya teman-teman. Pertemuan pertama kita bahas tentang introduction, pertemuan kedua kita bahas tentang hobbies kemarin ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum join untuk hari pertama atau hari kedua ya, silahkan dilihat video rekamannya ya. Dan kalau perlu memang boleh di-download ya. Kenapa? Karena nanti kalau lewat dari 2 kali 24 jam setelah dikirimkan, videonya sudah tidak bisa diakses ya. Di saya juga hilang. Oke. Jadi silakan teman-teman boleh download videonya. How to download? Bagaimana cara downloadnya? Silakan dilihat video tutorial cara mendownload ada di deskripsi grup ya. Oke. Jadi sudah dijelaskan di sana sangat detail teman-teman. Oke. And what about tomorrow? Gimana besok bro? Gitu. Besok itu kan tanggal merah ya bro, Isra Miraj. Oke. Kelas kita mungkin tetap masuk ya teman-teman. Jadi kalaupun kita mau mengganti, syaratnya ya menggantinya di akhir pekan ya, Sabtu atau Minggu seperti itu. Dan saya kira Sabtu juga Imlek ya. Jadi saya nggak yakin nih teman-teman bisa ikut. Mungkin kita tetap masuk aja ya. Jadi saya mohon maaf untuk mengganggu 1 jam teman-teman besok pada tanggal merah ya. Jadi biar nggak mengganti di Sabtu malam like that. Oke. So, let's go ya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. I have to say that our material today is quite much ya. Jadi materi kita hari ini agak padat gitu ya teman-teman. Silakan diperhatikan. Nanti ya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Materi kita agak padat. Ini tentang numbers teman-teman. Numbers itu angka atau bilangan ya. Oke. Kita sering menggunakan angka atau bilangan baik dalam menulis maupun berbicara ya. Oke, in this case, this is the goal for today. Ini tujuan kita hari ini. Our goal for today is able to use numbers and simple calculus in English for daily speaking. Able to use numbers. Jadi kita mampu untuk menggunakan angka ya. And simple calculus. Dan sistem penghitungan sederhana dalam bahasa Inggris untuk speaking atau bicara sehari-hari ya. Sekali lagi, jadi kita ini sering banget menggunakan angka atau bilangan dalam tulisan maupun lisan. Kita akan mempelajari jenis-jenis bilangan teman-teman. This one ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang misalnya di screen masih kecil ya, boleh di zoom in, diperbesar melalui handphone atau laptopnya juga bisa ya. Kita akan masuk ke cardinal numbers and ordinal numbers. Ini adalah dua jenis bilangan pertama yang kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama adalah cardinal numbers. Yang kedua adalah ordinal numbers. Apa itu cardinal numbers? Cardinal numbers itu adalah bilangan bulat. Atau biasa disebut bilangan pokok, bilangan biasa gitu ya. Bilangan bulat atau bilangan biasa. Ya, jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu disebut dengan cardinal numbers. Sedangkan ordinal numbers sebelah kanan, itu adalah bilangan urutan atau bilangan bertingkat. Namanya saja bilangan urutan ya, jadi nanti untuk menjelaskan urutan sesuatu. Misalnya urutan apa ya, kejuaraan, antrian, atau apa. Jadi artinya pun bukan 1, 2, 3 gitu, bukan ya. Tapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke cardinal numbers dulu, bilangan bulat atau bilangan biasa. Ya ada 1 ya, 1 itu 1, 2 2, 3 3,
4, 4, 5, 5. Oke, biasa ya yang kita kenal ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11 ya. 12, 12, 13, 13, 14, 14. Nah, untuk 15 saya tambahkan ya, teman-teman. 15 itu bacanya adalah 15. Jadi bagi teman-teman yang selama ini bilangnya 15, bukan 15 ya, tapi 15. 15 itu 15. Dan seterusnya ya, ada 16 itu 16, 17, 17, sampai 20. 20 itu 20. Bro, gimana kalau 21? Berarti balik ke atas tadi ya. 21. 22, 22. 23, 23, dan seterusnya. Di sini ada 50, teman-teman. 50 itu 50. 50. Bedakan 50 sama 15 ya. Jadi 50 itu 50, 15 15. Nah, jelas berbeda ya. 50 sama 15. 50 50, kemudian 55. Nah, karena 50 itu 50, 5 itu 5, berarti 55, 55. That's it. 55. Oke, kemudian sampai 100 ya. 100 itu 100. Ya, 100. So, 100 itu 100. Bro, gimana nih kalau misalnya 101? Berarti 101. Tinggal ya balik ke satuannya lagi ya. 101. 102, 102. Dan seterusnya. Sampai kita ke 1000 ya. Oke. 1000 itu 1000. 1000. 1000. Kalau 2000 berarti ya 2000 gitu ya. 3000, 3000. 10.000, 10,000. Gimana kalau 100.000? 100 itu 100. Ribuan itu thousand. 100,000. 100.000. Sampai kita ke 1 juta ya. 1 million. Million itu juta ya, jutaan gitu. Oke. Kemudian ada miliar. Nah, miliar itu billion. 1 billion itu 1 miliar. Saya tambahkan satu lagi ya, 1 triliun di sini belum ada. Nah, 1 triliun, we can say it 1 trillion. 1 trillion. 1 trillion itu 1 triliun. Oke, itu ya teman-teman, itu yang namanya cardinal numbers, bilangan bulat atau bilangan biasa. Next, kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada ordinal numbers, bilangan urutan atau bilangan bertingkat. Jadi ada urutannya, ada tingkatannya. Kalau mau bilang pertama gitu ya, pertama bukan satu ya. Satu itu one, tapi kalau pertama itu first. Kemudian kedua itu second. Ketiga itu third. Keempat itu fourth. Ada TH di belakang, jadi bacanya agak ada teh gitu ya di belakang. Fourth, fourth. Beda sama 4. Kalau 4 kan four, four. Kalau ini fourth, ada tehnya di belakang. Fourth, fourth. Kita akan terbiasa kalau sering latihan ya, fourth. The fourth, keempat. Oke. Dan kalau teman-teman mau nulisnya pakai angka juga bisa ya. Kayak misalnya first. First itu 1 ST ini. ST ini diambil dari 2 huruf di belakang ya. First itu kan berakhiran S sama T ya. Berarti 1 ST itu ya first. Second, 2 ND. ND diambil dari 2 huruf di belakang. Second, N sama D. Kedua ya. Third, third itu ketiga.
Nah, 3 RD gitu ya. Diambil dari dua huruf belakang, R sama D. The next, fourth, TH. Nah, ini karena dua huruf di belakang ya, T sama H. Nah, khusus untuk keempat sampai dengan ke-20, itu caranya gampang sekali, tinggal ditambah TH saja ya. Semuanya tambah TH aja nih. Jadi kalau keempat ya fourth, kelima ya fifth. Bukan five ya, tapi fifth. Fifth, kelima. Ke-10 berarti tenth. Lihat ada TH. Kelihatan ya, tenth, tenth. 11th, ke-11. 12th, ke-12. 13th, ke-13. 14th, ke-14. 15th, 15th. Beda ya, 15 sama 15th. 15, 15th. It's different, beda. 15th ke 15, nah, dan seterusnya ya. 16th, 17th, 18th, 19th. Ke 20 itu 20th. Bukan lagi 20 ya, tapi 20th. 20th. That's it. Oke, jadi 20 terus TH. 20th. Ke 20. Kemudian kalau ke 21 gimana nih bro? Gitu ya. Jadi balik lagi ke yang pertama tadi. Jadi 20 ke 21 itu 21st. Ke 22 itu 22nd. Ke 23 23rd. Ke 24 24th. Ke 25 25th dan seterusnya teman-teman. Oke, sampai dengan ke 100 100. Ada TH juga. Karena urutan ya ke 100. Kalau ke 101 gimana gitu? Berarti balik ke yang atas tadi ya, 101st. Ke 102, 102nd. Balik lagi ke satuan yang tadi. Gitu ya teman-teman, itu adalah cardinal numbers, bilangan bulat atau bilangan biasa. Sorry saya tadi typo ya, tulisnya bilangan ya, sorry. Sama satunya bilangan urutan atau bilangan bertingkat. Kemudian ini fungsinya untuk apa sih gitu ya? You can see this guys. Cardinal number is number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jadi cardinal numbers itu adalah nomor untuk jumlah teman-teman. Jadi nomor yang digunakan untuk menjelaskan berapa banyak sesuatu. Sedangkan ordinal numbers is number that tells the position or order of something. Ini adalah angka atau bilangan untuk menjelaskan posisi atau urutan dari sesuatu. Bisa urutan, tingkatan, atau level. Ya, seperti first, second, third, fourth, etc. Saya kasih contoh. Misalnya nih, saya punya kalimat seperti ini ya. I have two handphones. Aku punya 2 handphone. Nah, ini kan berarti jumlah handphone yang aku miliki ada 2. Jadi bukan 1, bukan 3, tapi 2. Jadi jumlah handphonenya ada 2 yang aku miliki. Beda sama yang ini. Kalau ordinal, misalnya, this is my second handphone. Ini adalah handphone kedua saya. Misalnya. Bukan berarti handphone saya ada 2. Bisa jadi ada 3, ada 4, ada 5. Tapi yang ini nih handphone yang kedua. Itu ya. Jadi intinya kalau ordinal itu untuk urutan sesuatu. Kalau kardinal untuk jumlah sesuatu. Oke. Biasanya untuk apa saja sih ordinal, urutan apa aja gitu ya. Ini ya, boleh diperhatikan di sini. Ordinal numbers are normally used for bla bla bla. Jadi ordinal numbers, bilangan urutan biasanya digunakan untuk floors of a building. Lantai atau ya lantai bangunan gitu ya. Lantai sebuah bangunan.
Jadi lantai keberapa gitu ya. Misalnya ya, our office is on the second floor. Our office, kantor kami, is on the second. Second itu kedua. Floor itu lantai. Lantai kami ada di lantai kedua atau lantai dua. Di urutan lantai kedua. Ya. Contoh selanjutnya, she lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga. Lantai tiga maksudnya lantai urutan ketiga gitu ya. Gitu ya, jadi untuk lantai sebuah bangunan. Next, untuk dates. Dates itu tanggal. Tanggal itu pakai bilangan urutan ya teman-teman. Kalau mau bilang tanggal 1 Januari, itu bukan 1 of January, tapi 1st of January. Tanggal 2 itu 2nd of January. Bukan 2 gitu, bukan ya, tapi 2nd. Contohnya ya, their Independence Day is on the 4th of July. Hari kemerdekaan mereka itu pada tanggal 4 Juli ya. Tanggal 4 Juli. Ini versi British, versi bahasa Inggrisnya orang asli negara Inggris. Ada lagi versi American. Bedanya apa sih, Bro? Gitu. Kalau British itu tanggal dulu baru bulan gitu ya. Kalau American tuh bulan dulu baru tanggal. Besok kita akan bahas secara detail, teman-teman. Materi kita besok pas banget berhubungan dengan tanggal. Jadi sekali lagi materi kita ini nyambung ya satu sama lain, teman-teman. Okay, next. The day is March 7th. Hari ini adalah tanggal 7 Maret. Versi American ya ini ya. Versi bahasa Inggrisnya orang Amerika. Jadi bulannya dulu baru tanggal. Catatannya adalah 7 tanpa TH tetap dibaca 7th. Kenapa? Karena ini adalah urutan. Di tulisannya pun walaupun ya, tulisannya walaupun nggak ada TH, tapi bacanya 7th. Because it's dates, karena ini ya tanggal gitu ya. Gitu ya teman-teman. Next, digunakan untuk urutan, nah ini ya, sequence or order. Urutan apapun. Anak keberapa, ranking berapa, antrian keberapa, apapun itu ya. Contohnya, this is the first time it has happened. Di pertama kalinya ini terjadi. First time itu pertama kali. Bukan berarti satu kali terjadi, bukan ya, tapi ini yang pertama. Jadi ada urutan. Ya mungkin ada yang kedua kali, next ya. Ada yang ketiga kali, we don't know. The next, I am the second child in my family. Second child itu anak kedua ya. Aku adalah anak kedua di keluargaku. Jadi urutan anak keberapa. Oke, the last yang terakhir teman-teman, centuries atau abad ya. Jadi abad keberapa? For example, contohnya Shakespeare was born in the 16th century. Jadi Shakespeare ini nama orang ya, ahli bahasa kalau nggak salah ya. Jadi Shakespeare itu lahir pada abad ke-16. Terlahir di abad ke-16. Urutan abad ke-16. Itu adalah fungsi atau beberapa contoh penggunaan dari ordinal numbers. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Next, yang ketiga ya, setelah cardinal numbers, ordinal numbers, sekarang fraction numbers. Bilangan pecahan. Although the system of fraction is not used much these days, we commonly use a few simple fractions in everyday speech. Jadi meskipun sistem pecahan itu tidak banyak digunakan ya dalam keseharian, ya tapi biasanya kita menggunakan sistem pecahan sederhana ya untuk sehari-hari kita. Kayak bilang setengah, seperempat, 3/4, 1/3, dan lain-lain. Di sebelah kiri adalah tulisannya ya, di sebelah kanan adalah
bagaimana cara bacanya. Yang pertama ada 1/2 atau setengah ya. Kalau setengah itu kita nyebutnya a half atau 1/2. A half atau 1/2 itu setengah. Teman-teman masih ingat nggak pertama ketemu ya, di pertemuan pertama itu saya bilang kalau atau en itu artinya tunggal gitu ya. Nah, atau en itu ya artinya one ya, satu gitu. Kalau orang ya seorang, kalau eh, nomor ya berarti satu nomor gitu ya. Jadi 1/2 itu half atau 1/2 sama aja. Benar semua ya. 1/4, seperempat, sebutannya adalah a quarter atau 1/4. A quarter atau 1/4. That's it. Oke ya. Jadi a quarter, 1/4 sama aja. Kemudian 3/4. 3 itu kan 3 ya. 3. Nah, perempat itu quarters. 3 quarters. Loh bro, itu pada S-nya kenapa tuh gitu. Kan yang atas nggak ada tuh ya. Ada 1/4, satunya 3 quarters. Ini karena kan pecahan itu kan ada pembilang, ada penyebut ya teman-teman. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Kalau pembilangnya itu lebih dari 1, penyebutnya ditambah S. Kalau yang atas kan cuma 1/4 ya, itu kan tunggal ya, 1. Makanya nggak perlu tambah S. Kalau yang ini 3, lebih dari 1. Ya berarti 3 quarters. 3 quarters. Berarti ada S-nya. Gitu ya. Itu 3/4. 1/3. 1 itu 1. Ketiga itu third. A third atau 1/3. Ini sebenarnya gimana sih polanya gitu ya. Nah, jadi untuk logikanya tuh seperti ini ya teman-teman. Tadi kita belajar cardinal number, bilangan bulat ya, bilangan biasa tadi ya. Satunya ordinal number, bilangan urutan. Jadi taruh cardinal number itu jadi pembilang. Kemudian ordinal numbernya jadi penyebut. Nah, jadi ini lebih memudahkan kita nih untuk mengetahui tentang pecahan ya. Oke. Kayak contohnya 1/3 ini ya. 1 itu kan 1 ya. 1 1. Bilangan biasa 1. Kemudian ketiga itu third. 1/3. Selesai. 1/3 atau third. 2/3. 2 itu 2. Ketiga itu third. 2/3. Selesai. Ada S-nya. Karena 2. Pembilangnya lebih dari 1. 1/5. 1 itu 1. Kelima itu fifth. 1/5 ya, atau a fifth. Nah, jadi gitu aja ya. Dan selanjutnya ya, 3/5 jadi 3/5 gitu. 1/8 jadi an eighth atau 1/8. Oh, sorry, ini 8-nya harusnya ada TH-nya ya. EIGHTH gitu. Karena itu urutan ya, sorry. 5/8. 5 itu 5. Ke-8 itu 8. 5/8. Tambah S di belakang karena pembilangnya lebih dari 1 yaitu 5. Gitu ya, itu adalah bilangan pecahan teman-teman. Gimana kalau ada bilangan bulat dan bilangan pecahan? Kayak 1/2. Caranya mudah sekali, tinggal ditambah N saja di tengah-tengahnya. 1 itu 1, berarti 1 N gitu ya. 1/2 tadi kan a half. 1 and a half. Gitu aja gitu ya. 1 and a half, 1/2. 5 3/4. Berarti 5 and 3/4 tadi kan 3 quarters ya. 5 and 3 quarters. Ini yang disebut dengan fraction number, bilangan pecahan. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan teman-teman. Oke. Bilangan keempat ada decimal ya. Atau koma, atau bilangan di
belakang atau angka di belakang koma. To indicate decimal number, we use point, and this includes money such as dollars and cents. Jadi untuk desimal ini teman-teman harus teliti ya. Oke, kita kalau dalam bahasa Inggris itu pakainya titik ya untuk bilangan, koma itu titik. Kalau bahasa Indonesia kan ya koma itu koma gitu. Kalau di bahasa Inggris koma itu titik. Oke. Ini ya catatannya, langsung saya bawa ke bawah. Remember that we use commas to spread thousands. Be careful with commas and points. Jadi justru koma itu kalau di bahasa Inggris itu untuk ribuan. Jadi kalau dalam bahasa kita nih Indonesia nih ya, misalnya ya, kalau mau bilang 1,00 tuh ya gini ya, 1,00. Nah ini. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya, 1,00 ini 1000 ya. Ini 1000. Nah, kalau kita kan kayak gini nih. Ya, ini 1, gitu ya. 1,000. Bla bla bla. Oke. Kemudian di Indonesia ya, 1,000. Nah, ini baru 1000. Kalau bahasa Inggris 1,000 yaitu berarti koma ya, 1,000. Nah, itu berarti 1, jadi kebalikannya ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga kembali. Koma di kita itu adalah ribuan di bahasa Inggris. Titik ribuan di kita itu adalah koma di bahasa Inggris. Kebalikan. Dan bilangnya pakai poin ya. Poin itu titik. Contoh di sini ada 0,3, maksudnya 0,3 gitu ya. 0 itu 0, titik itu poin, 3 itu 3. Ya sudah 0,3. Atau not point 3 sama aja, not 0, O, 0 ya, sama aja. 3,45, maksudnya 3,45. 3 itu 3, titik itu point, 4 itu 4, 5 itu 5. 3,45. Bukan 3,45 ya. Kenapa? Karena aturan internasional bahwasannya angka di belakang koma itu bacanya per angka 3,45, bukan 3,45. Ini ya, yang dibaca per angka hanya di belakang koma, angka sisanya maksudnya. Kemudian 98,4. 98 itu 98,4 berarti ya, koma 4 ya, point 4. 98,4. Kemudian gimana kalau ada mata uangnya, kayak misalnya dolar ya, kita ambil contoh dolar. 1 dolar lebih 55 cents atau lebih 55 gitu. Nah, untuk mata uang kita nggak perlu pakai poin cara bacanya ya, tapi pakai spasi aja. Jadi $1.55 atau $1.55. Oke, kemudian yang terakhir ada 700,00 dolar. Ini dibuletin aja ya, jadi $700. Jadi $700. That's all. Gitu ya, itu adalah desimal atau angka di belakang koma. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekarang yang terakhir ya, saya akan jelaskan tentang years atau tahun ya, seseorang. Kita juga sering nih bingung ya kalau mau bilang tahun. Tahun 2023 tuh bilangnya gimana? Jadi gini, years are normally divided into two parts. Kalau tahun itu terdiri dari 4 angka, dibaca per 2 angka itu boleh. Contohnya 1984. Berarti ada 19 sama 84. 19 itu 19, 84 itu 84. 1984.
Boleh, jadi dibaca per 2 angka gitu boleh. 1941, 1941. 1999, 1999. Gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Tapi ada pengecualian. Khusus untuk tahun 2000 sampai 2010 ini ya. Itu kita pakai 2000 and bla bla bla. Kalau pas 2000 itu 2000 aja. Tapi kalau 2006 misalnya, 6 itu 6, 2006. 2005, 2005. 2008, 2008. 2010, 2010. Itu hanya untuk 2000 sampai 2010 aja. Gitu ya. Pokoknya untuk tahun 1 sampai ke 10 gitu, teman-teman. Gimana kalau lewat dari tahun 2010? Lebih mudah lagi ya. Setelah tahun 2010 itu ada 2 cara. Dua-duanya itu boleh digunakan dan benar. Yang pertama, kita bisa pakai tetap 2000 and, contoh 2012, berarti 2012. 12. Atau dibaca per 2 angka lagi. 2012 itu ada 20 sama 12. 20 itu 20, 12 itu 12. 20, 12. Oke, itu boleh teman-teman. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana, 2000 and, atau pakai per 2 angka juga oke. Let's discuss. Silakan kita diskusi dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, ini ada langsung pertanyaan. Kalau 2011 gimana kok? Gitu. Gimana teman-teman 2011? Ada yang bisa jawab? Silakan. 2011. Boleh 2011 boleh atau 2011 boleh ya, 2 cara. Ini ya sekali lagi setelah tahun 2010 ada 2 cara, dua-duanya boleh digunakan dan benar. Oke, silakan kalau ada lagi teman-teman boleh. 2024, bro. 2024. Lagi-lagi sekali lagi. Nah, setelah 2010. Halo coach. 2024. Good evening. Ya, silakan si Serlina. 2024 ya, 2024. 2024. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan yuk langsung aja. I'm asked to some coach. Oke. Kita tapi seputar numbers dulu ya. Jadi pertanyaannya tentang materi kita dulu nih ya. Oke, yuk I want to silakan. ask coach. Oke. What's your name? My name is Lastiur. Sis Lastiur ya. Oke. Yes. I want to ask how to stack fake numbers in a book. Pardon? How to stack fake numbers in a book. How to stack? What do you mean? Stage. To stay numbers we can ordinal or cardinal. State ya. How to state ya. Oh, so sorry. How to state number. Page. Ya, I think. Page. Iya, kita bisa pakai or the first page gitu ya, the second page. Oke. Boleh kita pakai bilangan urutan ya, saya kira. Oke. Atau bisa juga kita urutkan pakai page 4, page 1, page 2. Nah, itu boleh-boleh aja. Kayak teman-teman misalnya step 1, step 2, step 3, tapi kalau lebih benar, baik dan benar pakainya urutan. Jadi first step, second step gitu. Jadi first page halaman pertama, second page halaman kedua kayak gitu. Oke, sis last year, did you get what I mean? Okay, thank you, coach. Anytime. Any else? Ada lagi, teman-teman? Come on. Yes, Bro Koko. Okay. Yeah, what's your name, sister? Sorry. Suci, my name is Suci. Oh, Suci, okay. I ask a question. If why say a quarter, but ketika 1/8 bacanya N.
Oh, oke oke. An. Iya ya. Yeah. Oke. Kenapa yang ini kok a quarter, kalau yang ke-8 kok an eight gitu ya? Ada yang bisa Iya. jawab nggak teman-teman sebelum saya jawab nih? Kenapa Eh, satunya? Aha, karena di 8 itu menggunakan huruf konsonan. good. Nah, karena kalau di eight itu menggunakan huruf vokal ya harusnya. Vokal sorry, Nah, sorry. jadi gini teman-teman, kalau satunya a Oh, iya, iya, quarter, iya. kita pakai itu ketika kata selanjutnya berawalan huruf konsonan. Karena ini Q ya, huruf konsonan ya, selain A, I, U, E, O ya berarti a quarter. Beda sama an eight. Kalau ini an eight. Kenapa? Karena setelah an itu huruf vowel atau vokal. A, I, U, E. Oke? Okay, thank you, Bro Koko. You're welcome, sister. Any else? Ada lagi teman-teman? Please. I want to Bro ask. Koko. I'm Yeah, sorry, okay. Mr. Koko. Yeah, what's your name? My name is Herlina. Oke, Sister Lina, please. Berarti kalau seumpamanya hurufnya bukan A, I, U, E, O, berarti pakai E ya depannya. Yes. Selain huruf A, I, U, E, O, berarti pakai E ya? Iya, harusnya pakai Kalau itu. A, I, U, E, O berarti pakai N. Yes, that's it. Oh, oke, thank you. You're welcome. Oke, once more. Satu lagi mungkin teman-teman, silahkan. Bro Koko, Can I? Koko, I Ya, want to Koko, bisa. can ask. I? Atau mungkin teman-teman yang lain boleh ditulis pertanyaannya di chat box ya, yang belum saya tunjuk. Silakan. Can I, Bro Oke, Koko? Sis Mayang, please. Okay. Good evening, Bro Koko. Thank you Good for it. evening. Yes. Can you give me an example, like a sentence with this type of the material tonight? Gitu. Tapi kayak aku tuh kayak minta dalam satu kalimat, give me a like example or explain. Ya, dari materi ini kan, dari beberapa jenis materi ini. Tapi aku tuh maunya kayak dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada banyak jenis materi ini kan. Ini kan ada beberapa jenis materi nomor nih. Aku minta kayak dalam satu kalimat gitu. Misalkan kayak ordinary number kayak gini nih, fraction number kayak gini nih. Tapi itu tergabung dalam satu kalimat. Apa boleh? Jadi aku bisa langsung kayak susunannya itu aku bisa tahu oh paragraf ini udah kelihatan kalau itu jenisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi aku butuh kayak example, yes. Kalau satu Can you kalimat give me kayaknya like nggak, example? iya, kayaknya satu kalimat nggak mungkin deh sih, satu paragraf mungkin ya. Enggak. Ya pas satu paragraf bukan satu Iya, kalimat. kalau Tapi satu kayak kalimat satu kayaknya nggak mungkin. paragraf. Jadi kayak kalau misalkan aku belum terlalu ngerti nih kayak apa ya? Maaf ya teman-teman. Kayak strukturalnya. Nah, jadi aku tuh kayak minta misalkan kayak nomor biasa tuh kayak gini, nomor yang kayak gini tuh urutannya kayak gini gitu kan. Karena ada beberapa jenis nih. Aku udah baca-baca sih, emang udah ada contohnya di sini, tapi aku kayak butuh kalimat gitu loh, Bro Koko. Mohon maaf. Oke, Panjang banget boleh. pertanyaannya, mohon maaf It's ya. okay, nggak apa-apa sister. Oke ya. Mohon Mungkin maaf. untuk nyambung kayaknya saya agak kesulitan ya, karena untuk kalimat, ya emang semuanya tentang numbers ya, tapi kayak Ya. menyambungkan antara desimal kemudian ke apa, ke tahun ya, kayak gitu kayaknya kok agak bingung nih saya sorry Mr. nyambungkannya. Koko, mungkin kayak dibuatin cerita deh. Oke, Iya, mungkin seperti iya. saya buatkan Bener ya. banget, kayak Nah, cerita. sorry sister, ke klik, sorry. Sorry, wait. Oke. Nah, gimana dibuatkan cerita gitu ya? Ya, cerita. Jadi ada yang ke numbers yang bilangan Kardinal, yang ordinal, kayak gitu ya. Iya, ada. benar-benar. Jadi walaupun lari-lari gitu, cuma nyambung. Oke. Gitu kayaknya Oke. maksudnya ya. Iya, benar. Makasih banget. Oke. Saya bantu of Ya, course. mohon maaf. Jadi gini ya, saya urutkan aja kita dari tadi yang pertama ya, kardinal. Misalnya nih, saya baru beli handphone gitu ya, misalnya I have new handphone gitu ya. I have new handphone. Saya ambil contoh yang tadi ya, misalnya I have two handphones. Nah, ini saya punya dua handphone. Oke, saya punya dua handphone. This is my second handphone. Nah, jadi kalau yang I have two handphones itu adalah bilangan kardinal ya, bilangan
biasa atau bilangan bulat tadi. This is my second handphone. Ini bilangan ordinal atau urutan. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwasannya ini saya punya 2 HP. Ini adalah HP kedua saya, yang ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang mungkin bilangan pecahan ya, setengah ya. Misalnya half of this handphone is black. A half of this handphone is black. Jadi setengah dari handphone ini berwarna hitam gitu ya, karena setengahnya hijau misalnya. Nah, ini adalah fraction atau bilangan fraction is bilangan pecahan tadi ya. Nah, ini nih saya bingung di desimal nih ya. Kayaknya desimal gimana ya saya bilangnya ya. Karena ini utuh gitu ya. Gimana ya? Atau tahun. Nah, mungkin langsung tahun ya saya. Saya beli. I bought this phone. I bought this phone in 2024. Aku beli handphone ini di tahun 2024. Nah, ini year-nya ya, tahunnya. Nah, mungkin seperti ini ya, sister. Cuman untuk yang desimal kayaknya saya nggak bisa nih ngasih contoh. Gimana teman-teman, ada contoh kah untuk desimal yang nyambung ke sini ya? Kurang lebih seperti ini ya, Sis Maya ya. Oke. Thank you Bro Koko, thank you. Apa ya kalau ada? Mungkin saya butuh kalimatnya gitu ya. Ya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah beberapa yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Oke. Good evening, Bro Koko. Oke, yes, the last ya, maybe ya, from you, Bro Ahmad. Good evening. Yeah, good evening. Good evening, Koko. I want to ask how can I say for a half with 1 second and a quarter with 1/4? 1/4. Yes. Sebenarnya ini untuk bilang setengah itu sudah kita pakai a half ya teman-teman. Sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya. Kita kalau bilang 1/2 itu kan nyebutnya setengah gitu. 1/4 itu seperempat gitu. Sebenarnya kita bilang 1/2 itu boleh, tapi kita nyebut setengah juga oke. Tapi untuk istilah 1/2 itu kita commonly ya, secara umum kita nyebutnya a half, bukan 1 second. Ya. Kemudian 1/4. Per 4 itu quarter. Jadi sebutannya ada sendiri ya, quarter. Jadi untuk 1 second atau 1/4 itu kayaknya kayak terdengar aneh gitu ya, Bro. Jadi mungkin kurang tepat gitu, Bro Ahmad Saleh. Oke? Gitu ya. Oke, Bro Ahmad Saleh udah gini nih. Oke ya, mungkin itu teman-teman. Nah, coba sambil saya jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat box, saya jelaskan sedikit. Saya tadi bilang kan untuk simple calculus. Jadi tujuan kita adalah salah satunya adalah simple calculus. Jadi penghitungan sederhana. Sebenarnya hanya untuk simbol matematika saja ya, teman-teman. Jadi untuk hari ini teman-teman juga belajar simbol matematika kayak gimana sih bilang tambah terus kurang kayak gitu ya. Kali gitu. Let's study math and understand those math symbols for our daily calculation in English. Jadi tambah itu plus. Ya, 2 tambah 2, 2 plus 2. Kurang itu minus. 5 dikurangi 3, 5 minus 3. Kali itu times. 3 dikali 2, 3 times 2. Bagi itu divided by. 9 dibagi 3, 9 divided by 3. Sama dengan itu is equal to. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. 8 plus 1 is equal to 9. Tidak sama dengan itu is not equal to. Ada not-nya ya. 8 ditambah 1 tidak sama dengan 8. 8 plus 1 is not equal to 8. Lebih besar dari itu is greater than. 12 itu lebih besar dari 9. 12 is greater than 9. Kurang dari itu is less than.
5 kurang dari 18. 5 is less than 8. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, math symbols. Jadi untuk tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan, dan lain-lain ada di sini. Sekarang boleh disiapkan nih untuk praktek kita hari ini. But I'm not sure to make breakout room. Mungkin hari ini kita belum ada breakout room ya teman-teman. Jadi breakout room tidak setiap hari, kita sesuaikan dengan waktu kita ya. Jadi prakteknya teman-teman silahkan yang mau praktek diangkat tangannya, dinyalakan kameranya. Saya tunjuk random ya. Oke, silakan dijelaskan kapan lahirnya, tanggal berapa. Ingat tanggal lahir pakai bilangan urutan ya. For example, I was born on the first on the 1st of January. Misalnya saya lahir pada tanggal 1 Januari, misalnya 1998, 1998. What about you guys? Kalau teman-teman gimana? Silakan ya. Kemudian I have 4 favorite things or stuffs. Aku punya 4 benda atau barang favorit. Mereka adalah, nah, jadi benda-benda itu adalah, misalnya first my handphone. Pertama adalah handphoneku. Because, karena I can communicate easily. Atau I can communicate with many people easily. Jadi pertama adalah handphoneku, karena aku bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan mudah. What about you guys? Kalau teman-teman apa nih dan kenapa? Second, kedua apa? Third, ketiga apa? Fourth, keempat apa? Nah, nanti kalau sudah boleh dikasih thank you. Selesai ya. Oke, silakan dipersiapkan. Beberapa menit lagi saya akan tunjuk ya. Oke, sambil saya coba lihat di chat dulu nih teman-teman. Barangkali ada pertanyaan. Kalau urutan apapun ya teman-teman, kayak urutan ulang tahun keberapa, nah itu pakai bilangan urutan. Pokoknya ada urutan berarti bilangan urutan gitu ya. Bro Koko, kenapa suaranya nggak keras gitu? Coba saya pastikan dulu nih, teman-teman suara saya jelas nggak ya di teman-teman ya? Can you hear it? Jelas. Jelas ya? Jelas. Okay. So once more ya. Jadi kalau misalnya suara saya nih nggak jelas ya, itu bisa jadi dari headset teman-teman mungkin kurang pas ya, atau mungkin dari koneksinya tidak stabil beberapa saat. Kalau seperti itu keluar dari Zoom, masuk lagi ya. Jadi biasanya it's better, lebih oke gitu ya. Let's say. Oke. Kalau percakapan untuk tanggal, bulan, untuk pertanyaan tentang tanggal atau bulan, saya jawab besok ya teman-teman. Besok materi kita tanggal dan juga waktu ya. Itu sangat amat penting juga. Besok jangan lupa untuk ikut Zoom juga teman-teman. Silahkan sekarang saya pengen teman-teman praktek, saya tunjuk ya, bro sis kayak gitu, atau mungkin dari sister dulu ya, kemarin-kemarin bro. Sister Ayu mungkin adakah? Hello, good evening. Hello, good evening, bro. Sis Ayu, you can start please. I was born on... Okay. I was born on 5th October 1986. Okay. Okay. I have 4 favorite things or stuff. They are first, my motorcycle, because I can use things for my transportation. Second, my handphone, because I can use for communication. Third,
Terus apa ya? Maybe your bag or your clothes or what? Yes. Dompet maybe. Ya, wallet ya, dompet boleh. Dompet my pocket ya? Pocket saku, dompet itu wallet, wallet. Wallet. Oh, my wallet. Wallet. Third, Oke. my wallet because for save my And money. bag maybe. Fourth, my mirror because I can see my face. My face in mirror. Oke. Thank you. Okay, that's good. Okay, good. Thank you, Sis Ayu ya. Thank you so much. It's nice. You're welcome. Thank you so much. Okay, the next move to Bro. Saya ke Bro nih. Ada nggak nih ya Bro-nya? Ya, Bro Lubis. Silahkan Bro Lubis. Hello, good evening, Bro. Hello, good evening. Okay, Bro Lubis, please, you can start. Okay. I was born on 4th May 2000 maybe. Me. Okay. I have 4 favorite things or stuff. They are first of all is my phone because I can communicate with my college, my friends, and a lot of things to do with my phone. And secondly, my ride. I can go to everywhere with my ride. And third one is my kids. I love them so much. And fourth one is my vape because I can smoke with my vape. Okay. Thank you. It's good. Thank you, Bro. My ride Thank tadi you, bro. maksudnya my ride itu maksudnya kendaraan ya, Bro ya? Yes, correct. Oh, my transportation ya. My All right. transportation. Kalau ride itu berkendara, ya. Okay. Sorry, tahunnya tadi berapa, Bro? 2000. I mean 2000. 2000. I want getting younger. Not young, yes, young. Younger ya. Okay. Younger. Okay, Bro. Thank you. Thank you so much. It's Thank you good so from much. you. And then the next one, I will move to Sis again ya. Sis Bulan Pramesti. Hello. Hello, good night, bro. Okay, Sis Bulan, you can start. Okay. I was born on 24th April 1998. And then I have 4 favorite things or stuff. They are first, money because I can buy anything with the money. And the second, camera because I can capture or record every moment with the camera. And third, handphone because I can communicate with my family with this handphone. And the fourth, my glasses because it can help me to see anything. Thank you, Okay. bro. Amazing. Thank you, Sis Wulan. That's good. There is money ya. Tadi ada money. I can buy anything. That's right. I agree with you. Okay. The next one. Move to Bro again ya, Bro Ahmad Soleh. Please, Bro. It's your turn. Hello. Good evening, bro. Good evening. Yeah. Okay. I was born on 5th of July 1985. Second, I have 4 favorite things. They are the first, calm because I feel always need when I come into the room. Okay. And then the second, perfume. With perfume, I feel make me confident. Yeah. And then a hat, topi apa? Yeah, hat, bro. Yeah, it's make me. It will protect me from heat. Sun. Panas apa?
Yeah, from the heat, from the sun, maybe. Oh, from the sun. Okay. And the fourth, the always handphone, because if I'm bored, I will always use play handphone everything everywhere. Okay. Yeah. It's good. Is that Always all? this. Yeah. Thank you, bro. Thank you you, so bro. much. Coco. It's amazing from Good. you. Good night. Oke, bro. Thank you. Oke, sis. Thank you so much. Mungkin beberapa dulu ya teman-teman yang saya tunjuk untuk hari ini. So once more. Jadi hari ini kita belum ke breakout room dulu. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya bahwasanya breakout room kita akan lakukan lagi, tapi mungkin kita sesuaikan dengan materi ya. Karena materi hari ini agak padat dan ini adalah materi dasar ya bagi teman-teman. Saya yakin hampir di setiap percakapan itu ya lebih dari 50% saya yakin pakai numbers ya, angka. Jadi apa ya, ini penting sekali teman-teman. Saya pengen ketika saya nutup kelas ini teman-teman paham semua. But if you still don't understand about it, text me personally ya. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin tadi ada pertanyaan tentang numbers tapi belum saya jawab, atau tentang tanggal, bro, saya kayaknya kelamaan nih bro kalau nunggu besok gitu ya. Nah, boleh kontak saya pribadi. Beberapa teman-teman sudah biasa kontakkan sama saya, tapi kadang-kadang saya nggak tahu ya siapa namanya, bro siapa atau si siapa, karena di WhatsApp-nya nggak ada namanya gitu. Saya cuman, bro saya di kelas jam 8 ya. Ya saya tetap jawab, cuman saya nggak tahu itu bro atau si siapa. Boleh teman-teman, jadi kita lebih kenal juga ya. Silakan kalau ada pertanyaan belum terjawab atau belum tersampaikan tadi, kontak saya pribadi. Oke, it's number all. Dan mungkin koreksiannya untuk beberapa yang saya tunjuk tadi, sekali lagi teman-teman, kalau memang itu sebelum tahun 2000 atau setelah tahun 2010, bacanya per 2 angka aja. Itu lebih simpel ya. Dan kalau memang 19 terus 90 berapa, 19-nya harus ditekan 19. Jangan sampai ragu-ragu jadi 90 ya. Karena kalau 90 itu 90 gitu. Jadi kalau 19 ya 19, 98 misalnya. 1998. Oke, gitu ya teman-teman. Besok materi kita adalah tentang telling the times and dates in English. Ya, jadi sekali lagi materinya hari ini nyambung dengan besok. Silahkan nanti video rekamannya boleh di-download ya. Saya sarankan untuk di-download aja. Biar apa? Biar teman-teman sewaktu-waktu bisa diulang lagi ya di galeri teman-teman. Oke. So, thank you guys. Ini adalah quotes kita hari ini berhubungan dengan numbers. Besok tetap masuk ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi, besok kita tetap masuk daripada kita mengganti di malam minggu. Oke, bro Koko. Saya yakin teman-teman, gimana nih kalau misalnya saya tanya nih ya, besok masuk atau kita ganti di malam minggu? What do you think? Masuk. Besok aja Masuk. masuknya, Po. I think tomorrow, Coach. Malam minggu mau malam mingguan, oke. Boleh. Malam mingguan bahasa Inggris gak apa-apa kok. Oke ya guys, besok kita masuk. Ini quotes hari ini berhubungan dengan numbers. No numbers brings luck, Jerry Ford does. Tidak ada angka keberuntungan, semua tergantung usahamu. Do you agree? Apakah teman-teman setuju dengan ini? Yes. See you tomorrow guys. Bro Koko. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam warahmatullahi wabarakatuh.